A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali, walil abidi lan iku tetep kaduwe wong kang tukang ibadah. Walil abidi lan iku tetep kaduwe wong kang tukang ibadah. Salasu alamatin utawi telu pirang-pirang tetenger. Yamkutu nafsahu sawiji bendu ia abid nafsahu ing awake abid. Wa yuhasibuha lan kapindo ngahisab atau ngitung-ngitung ia abid ha ing nafsahu. Wa yutilul qiyama lan kaping telu ngedawakaken ia abid al qiyama ing ngadeg baina yadayillahi ta'ala ing dalem antara arepe Allah ta'ala. Baina yadayillahi ta'ala ing dalem antara arepe Allah ta'ala. Geus lah si kaburu tamat jara di kiai ke. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas inayah, taufik serta hidayah dari Allah kita semua bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di majelis taklim Masjid Al-Husna dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, diberikan keturunan putra putri yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita mudah-mudahan diijabah ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah pulang ke rahmatullah mudah-mudahan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Masjid yang masih dalam tahap pembangunan mudah-mudahan senantiasa Allah selamatkan, Allah lancarkan dalam berbagai halnya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, masih menceritakan tentang tanda-tanda kebaikan yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bersama tentang tanda orang yang memiliki sifat jujur atau sifat benar. Nah, pada pertemuan ini Kangjeng Nabi akan menceritakan tentang tanda orang yang rajin ibadah atau disebut dengan pangkat abid. Abid ini artinya orang yang beribadah.
tukang ibadah. Seperti siapa contohnya? Tidak lain dan tidak bukan seperti peci merah Ustadz Ahmad. Tukang ibadah, jadi ibadahna pang tukangan bae manehna. Salat di belakang, ngaji belakang, giliran makanan di depan. Nah, cocok. Tukang ibadah, Masya Allah, ini ada tandanya, ada cirinya. Jadi ibadah di sini artinya menghambakan diri kepada Allah. Berarti kalau kita hamba, berarti kita ini adalah hina. Ya, karena abid ini kalau kita arahkan, kita sandarkan kepada Allah, berarti kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau kita sandarkan kepada seorang bos, seorang sayyid, seorang dunungan, abid ini adalah hamba sahaya. Yang mana hamba sahaya itu semuanya tergantung sayyidnya, tergantung bosnya, tergantung dunungannya. Mau dijual, mau tidak dijual, tidak, mau dipakai ataupun tidak jadi masalah. Itu urusan daripada sayyidnya. Nah, ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus menghambakan diri, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi pangkat abid ini bukan pangkat yang biasa, yang luar biasa, yang disertai dengan ikhlas. Kalau ibadah kita sudah disertai, sudah dibarengi dengan ikhlas, insya Allah ibarat semut, pasti itu akan datang sendiri. Semut tersebut menghampiri gula, menghampiri yang manis. Jadi tidak akan tertipu. Jadi kata Ustadz Ahmad, walaupun ini gula mereknya merek garam, tetap aja semut itu tidak akan tertipu. Betul apa tidak? Atau iya, orang yang ikhlas akan ketahuan oleh siapa? Oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini diceritakan tentang tanda orang yang rajin ibadah yang disertai dengan ikhlas. Wahai Ali, walil abidi salasu alamatin. Ali, orang yang rajin ibadah itu memiliki 3 tanda, 3 ciri. Rajin ibadah, tukang ibadah, ikhlas ibadah hanya kepada Allah, tidak dibarengi dengan riya, tidak dibarengi dengan takabur, tidak dibarengi dengan sum'ah, pengen didengar oleh orang lain. Ada 3. Yang pertama, yamkutu nafsahu, orang tersebut benci terhadap dirinya sendiri. Jadi diri sendiri ini tidak dicintai, benci. Artinya jangan membanggakan diri karena diri kita rajin sholat, rajin berjamaah, rajin ngaji, rajin puasa. Jangan. Karena kalau kita membanggakan diri dalam hal ibadah, berarti kita punya sifat ujub, bangga terhadap diri kita yang melaksanakan ibadah. Pak Ustadz Ahmad seminggu sekali hatam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, seminggu sekali hatam nih Al-Quran nih Pak. Kan hebat. Tapi ketika orang tersebut, Pak Ustadz Ahmad yang bisa hatam Quran seminggu sekali, dia ceritakan kepada orang lain, alhamdulillah Pak Epul, sekarang mah saya sudah bisa hatam Al-Quran setiap 1 minggu sekali. Jadi tiap orang dia cerita, tiap ketemu orang dia cerita, membanggakan diri bisa menghatamkan Al-Quranul
karim. Padahal itu adalah salah satu sifat ujub, penyakit hati yang pasti di dalamnya ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Padahal makan sudah dijelaskan lisidki di pertemuan yang lalu, orang yang benar, orang yang jujur, kitmanul ibadah, menyembunyikan ibadah. Enggak diomong-omong, enggak. Dia rajin berjamaah, seakan-akan dia tidak rajin berjamaah. Dia rajin baca Quran, seakan-akan di rumahnya rajin tiktokan. Emang sebenarnya. Jadi jangan dianggap oleh orang lain ini adalah ahli ibadah, jangan. Jadi kita benci terhadap diri kita. Badan, ini badan malas amat sih dalam hal ibadah. Ngaji padahal seminggu sekali tapi absen terus. Hadirnya kapan? Setahun sekali. Kapan? Maulid Nabi doang. Badan, malas amat sih sholat berjamaah. Seminggu sekali doang, Jumat. Jangan merasa diri kita adalah orang yang rajin berjamaah, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin menolong orang lain. Anggap diri kita orang yang malas dalam hal ibadah, sehingga kita benci kepada diri kita dan kita berusaha terus meningkatkan ibadah kepada Allah. Sehingga ada salah satu kiai menyatakan, sesuatu yang sudah panjang panjangkan, sesuatu yang sudah pendek pendekkan. Sesuatu yang sudah panjang harus dipanjangkan, sesuatu yang sudah pendek dipendekkan. Ustadz Ahmad nih ibadahnya sudah rajin Pak, puasa rajin Senin Kemis ya, sodakoh tiap Jumat rajin, sholat berjamaah rajin, ngaji rajin. Berarti kan ibadahnya udah panjang belum? Panjang, terus panjangin. Ketika sodako cuma bisa seminggu sekali, usahakan seminggu 2 kali. Berarti tingkatkan. Berjamaah sudah bisa 3 waktu, tambah jadi 4 waktu. Ngaji bisa seminggu sekali, tambah seminggu 2 kali. Dan berbagai hal ibadah yang lain yang sudah dilakukan, tingkatkan. Yang sudah panjang, yang sudah tinggi harus lebih dipanjangkan, lebih ditinggikan. Yang sudah pendek terus pendekkan. Mana Ustadz Ahmad sekarang sudah tidak doyan terhadap main judi online atau slot, nggak doyan. Berarti kan sudah pendek tuh dalam hal maksiat. Sekarang juga nggak mau dia kumpul di pos ronda hanya sekedar ngobrol ngomongin orang lain, nggak mau, kecuali ada rokok gratis. Jadi hal maksiat yang sudah ditinggalkan terus menerus ditinggalkan sampai pendek sampai ke akarnya. Beliau tidak melakukan kemaksiatan, terus menerus beribadah kepada Allah. Intinya yang pertama, orang yang benar-benar ibadah ikhlas karena Allah, yamkutu nafsahu, benci terhadap dirinya, seakan-akan dirinya ibadah belum ikhlas kepada Allah dan belum benar sungguh-sungguh dalam hal ibadah kepada Allah. Kan beda kita mah membanggakan diri. Lihat orang lain yang enggak ngaji nih, ya calon neraka tuh. Kita nunjuk tangan kita tuh, ahli neraka lagi lewat. Jangan. Karena kita tidak tahu akhir hayat hidup kita dan juga orang lain. Yang dikhawatirkan adalah ketika akhir hayat, apakah kita dalam keadaan iman Islam atau na'udzubillah dalam keadaan kufur terhadap iman Islam. Na'udzubillah min zalik. Maka kita jangan membanggakan diri kita dalam hal ibadah. Tetap kita hinakan diri kita bahwa kita ini adalah abid, menghambakan diri kepada Sang Holik yang menciptakan kita, insya Allah. Yang kedua, ciri orang yang abid adalah wayuhasibuha, dia terus menerus memperhitungkan dirinya, menghisab terhadap dirinya. Diperhitungkan. Apa yang diperhitungkan? Apakah harta? Bukan. Amaliyahnya, ini amal saya ini udah bener belum nih?
Sholat sudah sesuai syariat Islam belum? Fikihnya udah bener belum? Bacaan Quran saya sudah bener belum dengan ilmu tajwid, dengan ilmu qiraat? Sedekah saya udah bener belum? Ikhlas belum? Selalu memperhitungkan berikut harta benda yang dia miliki, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, dia perhitungkan. Ini makanan dari mana ini? Dari uang hasil slot bukan ini? Dari uang hasil nipu bukan ini kalau jualan ini? Dari uang hasil korupsi bukan ini uang? Jadi terus menerus memperhitungkan, khawatir ketika nanti dihisab di hadapan Allah ternyata lebih banyak amal keburukan daripada amal kebaikan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan kita untuk hasibu qabla antuha sabu. Perhitungkan diri kita sebelum kita nanti dihisab. Sebelum tidur nih kita hitung, tulis banyakan ibadah apa banyakan maksiat. Sebelum tidur tulis. Ustadz Ahmad nulis nomor pertama, alhamdulillah baca Quran dapat 1 lembar, tulis tuh. TikTokan dapat 2 jam. Kan nanti kan dipertimbangkan ini kira-kira nih lebih banyak hal ibadah apa hal maksiat. Sholat maghrib berjamaah dapatlah 4 menit umpamanya. Wiridannya baca sholawat Jibril dapat 100 kali. Berapa menit tuh ditulis. Setelah itu kan pulang ke rumah nunggu azan isya. Ngapain tuh? IG-an. Berapa setengah jam? Tulis. Ngomongin orang tulis. Diperhitungkan sebelum kita tidur. Kira-kira kalau kita yang menghitung setelah dijumlah dihasilkan banyakkan ibadah apa haram zadah, kira-kira banyakkan ibadah apa maksiat. Kalau ternyata setelah dijumlah ibadah jumlahnya ada 170, maksiat 215, berarti beratan mana? Maksiat. Berarti kita harus yakin, waduh kayaknya dilempar ke neraka nih, kayaknya dilempar ke neraka. Berarti kalau sudah memperhitungkan keesokan harinya bisa menahan diri untuk meninggalkan maksiat. Sehingga Sayyidina Umar mengajarkan hasibu, perhitungkanlah amalmu, perhitungkanlah dirimu qabla antuhasabu, sebelum kita dihisab, sebelum nanti diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri orang abid. Yang pertama dia benci terhadap diri sendiri, wa yuhasibuha. Yang kedua adalah terus menerus menghisab atau memperhitungkan dirinya. Kira-kira ada enggak yang seperti ini? 2 dulu nih, ada enggak? Ustadz Ahmad doang kayaknya. Jauh ternyata, karena kita ini belum bisa ikhlas. Segala sesuatu ibadah kita masih mengharapkan pujian, masih mengharapkan kesombongan dalam diri kita. Itulah kita yang belum bisa menjadi orang abid, berpangkat ibadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ciri orang abid, wa yutilul qiyama baina yadalillahi ta'ala. Orang yang punya sifat abid adalah dia wa yutilul qiyama, memperpanjang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti banyak melakukan sholat. Sholat yang mana? Yang 5 waktu mah jangan diomong, wajib itu mah modal. Sholat yang sunnah. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan ridho Allah dan dia cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dia pasti tidak akan pernah merasa dirinya bosan untuk melakukan sholat sunnah terus. Misalkan nih sholat tahajud, Ustadz Epul sholat tahajud dapat 100 rakaat umpamanya, dapat 100 rakaat. Setiap rakaat kuliah kulhu dapat 100 rakaat. Berarti berapa kali berdiri?
Hah? 50 atau 50 hese ya teboga duit menghitung ge 50 kali berdiri karena saat apa 50 dikali 2 100. Sedangkan Ustadz Ahmad mah tahajud cuma 2 rakaat Pak, tapi walaupun 2 rakaat, rakaat pertama 15 juz dia baca, rakaat kedua 15 juz, berarti 2 rakaat hatam 1 Al-Quranul Karim. Hebatan mana? Nggak ada yang hebat, bohong semua itu, cerita doang. Contoh orang yang benar-benar abid menghambakan diri kepada Allah, pasti wa yutilul qiyamah baina yadayillahi ta'ala, dia rajin berdiri untuk melakukan ibadah sholat sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan memperbanyak rokaat, berdirinya dia lamakan. Karena apa? Cinta dan benar-benar merasa rindu kepada Allah. Kan kalau yang 100 rokaat mah beres udah. Coba kalau Ustadz Ahmad tadi 2 rokaat 1 Quran, nyampe dohor selesai nggak kira-kira? Kalau wali mah selesai insya Allah. Berhubung ini mah wali adin, nggak selesai, nggak selesai ya. Makanya di dalam kitab fikih pun dijelaskan, ketika kita sholat sunnah lebih baik kita memperpanjang berdiri daripada memperbanyak rokaat. Kalau sholat 5 waktu mah jangan, apalagi berjamaah, karena imam itu di belakangnya makmumnya beda. Ada yang punya apa namanya janji bisnis, ada yang nungguin paket, ada yang sudah tua renta, kelamaan berdiri atau gempor dia nanti ya, kecuali sholat sunnah. Nah makanya sholat apapun, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, kita munajat kepada Allah dengan cara berdiri, perpanjang lamakan berdiri tersebut, insya Allah itu termasuk golongan yang punya pangkat abid, rajin ibadah, penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat tadi Pak, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib ya, ini kan kita mah semua ngebut ya, qobliyah dan ba'diyah itu pasti ngebut. Jangankan itu, fardu aja 5 waktu padahal dipimpin oleh imam lama sedikit aja dalam hati, si imam baca apa sih kebal-kebal amat, bener nggak? Apalagi yang sholat sunnahnya wih pokoknya jalan tol secepat kilat ekspres, padahal kita ingin berpangkat abid, rajin ibadah, berarti belum ada kesabaran dalam hal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar itu pasti hatinya tenang, santai aja, walaupun sekarang shift 3 santai ngaji, mau pulang aja, sabar. Sholat kita nggak sabar pasti buru-buru, baca Quran habis sholat, kalau nggak sabar ya itu 1 lembar lama nggak? Lama, bawaannya bete, bawaannya ngantuk. Tapi ketika itu sudah ditutup, shadaqallahul azim, buka kitab WA, kira-kira tuh bete enggak? Ternyata memang beda dalam hal ibadah. Itu gogodan atau godaannya sangat berat, berarti kita semua termasuk yang ngomong belum punya pangkat abid karena belum bisa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya pangkat abid ikhlas pasti dia sabar dalam hal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus kita berusaha, berijtihad, bersungguh-sungguh dalam hal ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya akan dibahas tentang walis solihi, wallahu a'lam bisawab. Wujud kidam baqamuha lapatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama
ansor kalam muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman adam hudus mumasalatun lil hawadisi ihtiyajun li ghairihi ta'adudun ajazun karohatun jahlun mautun somamun umyun ajizan mukrohan jahilan mayitan asam a'ma abkam jaiz terhadap Allah yaitu boleh membuat boleh juga tidak sama saja sifat jaiznya sidik amanah tabligh patona kizib khianat kitman bila jaiz terhadap rasul sifat manusia biasa seperti makan minum tidur jima dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu pihi man marro kunuta umaro. Wa yazidu lan ngawuhi pihi ing dalem kunut man sapa uwong marro kang wis kelewat iya si uwong kunuta umaro ing kunute Sayyidina Umar allazi kana kang ana iya Sayyidina Umar yaknutu iku maca kunut iya Sayyidina Umar bihi kalawan kunut bisubhi ing dalam salat subuh wa huwa lan utawi iya kunut Sayyidina Umar iku lapad Allahumma inna nasta'inuka Allahumma ya Allah inna setuhune isun sadaya nasta'inuka iku ngepri pitulung isun ka ing Tuan wa nastaghfiruka lan ngepri hampura isun ka ing Tuan wa nastahdika lan ngepri pituduh isun ka ing Tuan wa nu'minu bika lan iman isun bika kalawan Tuan wa natawakkalu alaika lan pasrah isun ing atase Tuan wa nusni alaika lan ngalem isun ing atase Tuan al khaira ing kabecikan kullahu sakabehe khair nasykuruka syukur isun ka ing Tuan wala nakfuruka lan ora ingkar lan ora kupur isun ka ing Tuan wa lau lan mocot isun wa natsruku lan ninggalaken isun man yabjuruka ing wong kang lacut ya man ka ing Tuan Allahumma ya Allah iya ka ing iyane Tuan na'budu ibadah isun walaka nusolli lan karna Tuan nusolli salat isun wa nasjudu lan sujud isun wa ilaika lan maring Tuan nas'a ngalakoni isun wa nahpadu lan gegancangan isun ain nasro'u tegese age-age isun narju ngarep-ngarep isun rahmataka ing rahmat Tuan wa nahsya azabaka lan wedi isun ing siksaan Tuan inna azabakal jidda setune siksaan Tuan kang temen-temen al bil kupari kelawan pirang-pirang wong kafir mulhakun iku kang den temu
Walam makana lan semangsa-mangsa anak kunutus subhi apa kunut subuh al mazkuri kang den sebut awalan ing dalem kawitane sabitan iku kang tetep ani nabi saking kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kudima mangka den dingin aken iya awalan kudima mangka den dingin aken iya awalan ala haza ing atase ikilah iki kunut Sayyidina Umar pamin sama mangka saking arah mangkono mangkono kudima lau aroda lamun ngarepkeun ya si wong ahadahuma ing salah siji karone kunut roro ahadahuma ing salah siji karone kunut roro pakot belekan uktusiro mangka iktasoro mangka ngaringkes atau nyendekaken ya si wong iktasoro mangka nyendekaken atau mangka ngaringkes ya si wong alal awali ing atase kang awal ing atase kunut kang awal wala yata'ayyanu lan ora tertentu kalimatul kunuti apa pirang-pirang kalimat kunut payujzi'u mangka cukup anha saking kalimatul kunut ayatun apa ayat tadomanat kang nyimpen ia ayat duaan ing doa in qasodahu lamun neja ia si wong hu ing doa ka akhiril baqarati kai akhir surat baqarah wa kaza lan iku kai ikilah iki ayat duaun mahdun utawi doa kang murni walau gero maksurin lan senajan iku oranana doa kang den maksuraken qala syekhuna ngucap sapa syekhuna Ibnu Hajar al-Haytami ing lapad wallazi yutajahu lan utawi kang den unggul aken ia allazi annal qanita iku setuhune wong kang maca kunut linazilatin karena turun belai yakti iku nekani iya konit bikunuti subhi kelawan kunut subuh sumayahtimu mangka kari-kari mugasi iya konit bisu ali rob'i tilkan nazilati kelawan ngejaluk ngilang akan mengkono nazilah turun belai kelawan ngejaluk ngilang akan mengkono nazilah turun belai masih berkaitan dengan kunut yang mana hukum membaca doa kunut ini adalah sunnah. Di pertemuan lalu telah dibahas bahwa kunut subuh yang mana ini kunut yang dibaca oleh Kangjeng Rasul diawali dengan lapad Allahumma hdini piman hadait. Nanti setelah beres sampai lapad astagfiruka wa atubu ilaik, sunnah ujungnya ditambahi dengan bacaan sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi dan keluarga Kangjeng Nabi, sunnah. Kalau di awal kunut jangan, walatusanu awalau, tidak disunahkan. Jadi awalnya langsung Allahumma hadini, ujungnya sunnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi dan seterusnya. Bahkan wa yazidu fihi man marra, bahkan wa yazidu fihi man marra kunuta umaro, hukumnya diperbolehkan nambahin terhadap apa? Terhadap bacaan kunut tadi. Jadi bacaan kunut tadi Allahumma hdini sampai selesai. Nah, ada hal baik, artinya tambahin doa kunut berikutnya.
Siapa yang nambahin terhadap doa kunut berikutnya? Man maro, orang-orang yang sudah dijelaskan di pertemuan lalu. Ya, ini harus kita ingat, man maro di sini adalah yang pertama orang yang sholatnya sendiri. Yang kedua, imam yang punya makmum, makmumnya terbatas, terhitung. Sunah tuh ditambahin bacaan doa kunut kalau sholat sendiri atau imam yang punya makmum, makmumnya sudah terhitung 15, 20 atau 25. Karena kalau misalkan imam nambahin ini nanti kan kepanjangan kalau makmumnya tidak terbatas. Kan tadi makmum itu banyak keperluan, tapi kalau sudah terhitung makmumnya sudah terbiasa, nah ini sunnah ditambahin kunut. Kunut siapa? Kunuta Umaro, tambahin dengan bacaan kunutnya Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar ini allazi kana yaknutu bihi fis subhi, sering membaca kunut ini fis subhi di dalam melakukan sholat subuh. Jadi Kangjeng Nabi mah bacanya Allahumma dini piman hadait ileh. Kalau Sayyidina Umar ini kunutnya nih. Jadi kalau kita mau nambahin sholat subuh sendiri, mau nambahin kunut, tambahin ini nih, kunut Sayyidina Umar namanya. Atau Pak Epul jadi imam, makmumnya terbatas ada 15 orang, mau baca kunut ini, tambahin kunut Sayyidina Umar. Mana? Wahwa Allahumma inna nasta'inuka, kunut Sayyidina Umar bunyinya adalah Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natsruku mayyabjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahpadu ay nasra'u narju rahmataka wa nahsya azabaka inna azabakal jidda bil kupari mulhakun. Itu kunut Sayyidina Umar. Mol katalar lah. Padahal mau pendekan ini karena kita tidak sering membacanya, jadi tidak hafal. Sesuatu itu kalau pengen hafal harus sering dibaca. Walaupun kita tidak niat menghafal, kalau sering baca pasti Pak nempel. Ya, Ustadz Ahmad hafal dia marhaba, karena dia dari bayi Pak udah baca marhaba. Ya, rawi sering dibaca dulu, insya Allah dengan sendirinya akan nempel, malakatun bahasanya, melekat di dalam hati. Ya, seperti mantan Ustadz Ahmad lah dulu, pasti sampai sekarang ingat aja namanya dalam hati kan? Karena selalu terpikir di dalam hati, nggak bakal lupa. Nah ini pun sama, kalau dibiasakan insya Allah hafal. Seperti doa kunut Allahumma dini biman hadait, awalnya kan karena dengar doang, tidak tahu lafadznya, tidak tahu kalimatnya, tapi alhamdulillah berkah tersebut jadi hafal. Nah ini sunnah nih, kalau Pak Epul sholat sendiri tambahin ini, Pak Ahmad berjamaah makmumnya terbatas, sunnah tambahin ini kunut Sayyidina Umar. Artinya apa? Allahumma ya Allah inna nasta'inuka, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu, wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampunan kepadamu, wa nastahdika, kami pun memohon hidayah kepadamu, wa nu'minu bika, kami iman kepadamu, wa natawakkalu alaika, kami pasrah kepadamu, wa nusni alaikal khaira kullahu, kami memuji kebaikan yang telah engkau berikan kepada kami, naskuruka, kami bersyukur kepadamu, walanak puruka, kami tidak ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah engkau berikan, wa nakhla'u wa natsruku mayyabjuruka, kami meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat kepadamu. Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada engkau kami beribadah, walaka nusolli, hanya kepada engkau kami solat, wa nasjudu lan sujud, wa ilaika nas'a, dan hanya kepada engkau nas'a kami berusaha, wa nahpadu, dan bersegera,
narju rahmataka, kami mengharapkan rahmatmu, wa nahsya azabaka, dan kami takut terhadap siksaanmu. Kenapa? Inna azabakal jidda bil kufari mulhakun, karena sesungguhnya siksaan engkau terhadap orang-orang kafir adalah siksaan yang amat pedih, mulhakun, pasti akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Ini bacaan kunut daripada Sayyidina Umar. Nah, lalu bagaimana kita kalau melakukan sholat subuh? Kira-kira yang harus didahulukan bacaan kunut yang mana? Ya, apakah kunut Kangjeng Nabi, apakah kunut Sayyidina Umar ketika kita sholat subuh? Walamma kana kunutus subhi al-mazkuri awalan sabitan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuddima, ketika kunut subuh yang sudah disebutkan tadi, Allahumma hdini awalan yang pertama sabitan, itu adalah kunut yang telah dibaca ditetapkan dari Kangjeng Nabi kuddima, maka kunut itulah yang harus didahulukan. Jadi kalau kita mau pilih kunutnya Kangjeng Nabi terdahulu, jangan kunut Sayyidina Umar. Kuddima ala haza, dahulukan kunut subuh Kangjeng Nabi daripada kunut subuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Pamin sama, sehingga lau aroda ahadahuma, kalau Pak Epul punya tujuan hendak memilih salah satu dari dua kunut tersebut, iktasoro alal awali, maka Pak Epul pilih alal awali, kunut yang pertama, yaitu kunut Kangjeng Nabi. Kalau mau pilih satu, itu aja kunut Kangjeng Nabi. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Kalau mau dibundang bandingkan, dipula pilih kunut daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahulukan kunut Sayyidina Umar. Ya, jangan, tetap kunut Kangjeng Nabi. Kalau sholat sendiri, nah baru tambahin dengan kunut Sayyidina Umar. Atau imam makmumnya terbatas, baca kunut Kangjeng Nabi, baru tambahin kunut Sayyidina Umar. Lah ini mah nggak mau ngebaca kunut Sayyidina Umar, dahulukan kunut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yata'ayyanu kalimatul kunut, apakah doa kunut memang terbatas hanya dua ini, kunut Sayyidina Umar dengan kunut Kangjeng Nabi. Wala yata'ayyanu, Pak, wala yata'ayyanu kalimatul kunut, kalimat kunut ini tidak tertentu, artinya bebas, mau baca kunut yang manapun bebas, yang penting payu jazi'u anha ayatun tadom manat duaan. Ketika kita mau membaca doa kunut itu kalimatnya tidak tertentu terhadap kunut Kangjeng Nabi, tidak tertentu terhadap kunut Sayyidina Umar. Payu jazi'u, cukup, anha, daripada doa kunut, ayatun, yaitu kita membaca ayat tadom manat duaan, yang mana ayat tersebut mengandung doa, cukup. In kosodahu, kalau memang kita punya tujuan dengan membaca ayat tersebut adalah ayat doa, cukup, Pak. Seperti mana? Ka akhiril baqarati, seperti akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah seperti apa, Pak Ustaz Ahmad? Jangan pura-pura hafal. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pangsurna alal qaumil kafirin. Kata Ustaz Ahmad, itu mah bukan akhir Baqarah, akhir ngariung. Atuh eta surat Al-Baqarah, akhir daripada surat Al-Baqarah. Ingatna berkat bae heseng.
Ya, jadi itu dibaca dengan punya tujuan doa. Jadi doa kunut. Walaupun Bapak tidak baca kunut daripada Kangjeng Nabi jadi. Nggak mau itu saya mah. Mau akhir surat yang lain, yang penting mengandung doa, boleh. Surat Al-Imran umpamanya, surat Maryam, surat Ibrahim, boleh. Misalkan mau baca surat Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu kan doa. Yang penting in qasodahu, kalau kita niat membaca ayat tersebut sebagai doa kunut. Jadi tidak tertentu dengan bacaan kunut daripada Kangjeng Nabi dan kunut Sayyidina Umar. Ini mah nggak mau bacaan ayat Quran, tapi pengen doa murni, ini mah doa, bukan tukilan dari Al-Quran ataupun hadis. Wa kaza du'aun mahdun, begitu juga sama hukumnya seperti ayat yang kita baca dengan kita niatkan sebagai doa kunut. Wa kaza du'aun mahdun, doa yang sifatnya mahdun, murni, memang bentuk doa. Walau ghairu maksurin, walaupun bukan doa yang dapat kita tukil dari Al-Quran atau dari hadis Kangjeng Nabi, bikinan sendiri misalkan. Ya, itidal nih subuh. Sami Allah liman hamidah. Allahumma agnini, Allahumma agnini. Jadi insya Allah beres sholat subuh ada orang yang bawa karung goni, boleh. Kalau yang jomblo, Allahumma zawijni, Allahumma zawijni, ya Allah hayang kawin, boleh. Boleh. Wa kadza du'aun mahdun, murni, walau ghairu maksur, walaupun doanya tidak maksur, tidak dapat nukil daripada Kangjeng Nabi. Yang banyak hutang, ya Allah, Allahumma ya qadiyad duyun, wahai Allah yang membayarkan hutang saya. Urang nu ngahutang Allah nu kudu mayar, bebas. Walaupun kalau dari segi pahala adalah dobelan pahala kita baca kunut dari Kangjeng Nabi, dari kunut Kangjeng Nabi, jadi dapat pahalanya double triple, ya, ikut daripada apa yang dicontohkan oleh Kangjeng Nabi dan dapat pahala daripada membaca doa kunut. Qala syaihuna, bagaimana kalau misalkan kita membaca kunutnya ketika terjadi musibah atau bahaya besar, bahkan dibacanya ini kunut dibaca, sholat subuh baca, zuhur baca, asar, maghrib, isya pun dibaca, berarti kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini yang dibaca kunut apa bacaannya? Qala syaihuna, Ibnu Hajar Al-Haytami berkomentar, wallazi yutajahu, pendapat yang dikuatkan adalah annal qanita, bahwa sesungguhnya orang yang membaca kunut linazilatin, karena turun musibah, terjadinya krisis, terjadinya malapetaka. Orang yang membaca kunut nazilah yakti bi kunuti subhi, bacalah kunut subuh. Subuh baca kunut subuh, zuhur baca kunut subuh, asar, maghrib, isya pun baca kunut subuh. Dibacanya di iktidal rokaat terakhir. Lalu summa yakhtimu bisu'ali rob'i tilkan nazilati, kemudian ujungnya diakhiri dengan meminta kepada Allah supaya ini musibah, supaya ini bahaya, supaya ini malapetaka dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti setelah itu beres tuh kunut subuh sampai tadi sholawat, ya, ujungnya tambahin memohon kepada Allah supaya ini bahaya, musibah diangkat, dihilangkan oleh Allah. Misalkan nih kita baca kunut subuh nih, astagfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuh. Cukup segitu pun. Allahumma kshif anna, ya Allah hilangkanlah anna dari diri kami, minal bala,
dari berbagai bala. Ma la yakshifuhu ghairuhu, yaitu sesuatu perkara yang tidak mungkin ada yang bisa menghilangkan bala tersebut, ghairuhu, selain engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuh. Jadi kalau sudah beres kunut subuh, salat zuhur dibaca kunut subuh, asar, maghrib, isya, ujungnya tambahin tadi. Nggak mau yang itu terlalu pendek, Ustadz Ahmad masalahnya yang panjang, boleh. Allahumma fa'anal gola'a wal bala'a wal waba'a, balanya satu aja, kalau dua bala-bala nanti. Allahumma fa'anal gola'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkaro, ya, wasyada'ida wal mihan ma zuhara minha wa ma baton min baladina haza khosoh wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi itu supaya musibah yang terjadi segera diangkat, dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti kemarin corona, baca kunut subuh, ujungi dengan minta supaya dihilangkan ini belai, ini bahaya, ini musibah. Terjadi banjir, baca kunut subuh, tambahi dengan Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairu. Itulah aturan-aturan dalam hal membaca doa kunut. Nah, di dalam melakukan bacaan kunut ada imam, ada makmum. Ini baca kunutnya kencang apa pelan, keras apa pelan? Imam harus gimana baca kunut? Makmum bagaimana? Kalau sholatnya sendiri bagaimana? Wajahara bihi wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ultub bina wal muslimin min kulli ainil lamba wa minal ida wa minar roda wa minal masaibi amma wa alaihim ya rabbana minka salamun daima summa salatu ala alladhi khassastahu bimukallama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.